Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami kelompok 6 akan menjelaskan tentang jenis-jenis penelitian berdasarkan tujuan penelitian. Anggota kelompok 6 yang pertama, Intan Aulia Rahmi sebagai penyaji 1, Sherin Okta Elvira sebagai penyaji 3, dan saya Putri Septiana sebagai moderator serta penyaji 4, dan Nadia Khairunisa sebagai penyaji kedua. Materi pertama akan dijelaskan oleh Intan Aulia Rahmi. Kepada Intan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu mengenai penelitian dasar. Di sini kami sudah mengambil beberapa pengertian dari para ahli, yaitu yang pertama Sumantri tahun 1985, kemudian Sukmadinata tahun 2009, Wibisono, dan Kadarudin tahun 2021. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa penelitian dasar merupakan penelitian yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau menemukan teori baru. Tujuan dari penelitian dasar yang pertama yaitu untuk menambah pengetahuan dengan prinsip-prinsip dasar dan hukum-hukum ilmiah. Yang kedua, untuk meningkatkan pencairan dan metodologi ilmiah. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Intan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sherin. Kepada Sherin, dipersilakan. Diralat kepada Nadia. Nadia dulu, baru Sherin. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu penelitian terapan atau kuantitatif. Nah, di sini pengertian penelitian kuantitatif diambil dari 4 pendapat para ahli. Dapat disimpulkan bahwa penelitian kuantitatif merupakan suatu cara atau metode penelitian dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan tentang apa yang ingin diketahui dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu karakteristik penelitian kuantitatif menurut Sanjaya 2015. Yang pertama yaitu objektif. Maksudnya, teori-teori mengenai semesta haruslah menjelaskan apa adanya dan tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Sifatnya harus bebas nilai atau asumsi penilaian orang lain. Yang kedua yaitu fenomenalis. Bukan fenomena, melainkan berasal dari bahasa Yunani yang berarti yang terlihat. Artinya, kajian penelitian hanya berbicara mengenai sesuatu yang dapat diamati, yang dapat dirasakan, dan dapat dilihat karena adanya data. Yang ketiga yaitu reduksionis. Berarti data yang ditemukan melalui penelitian harus dapat direduksi menjadi fakta-fakta yang jelas, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu naturalis, artinya sesuatu yang diteliti harus serupa dengan objek alam semesta yang bergerak secara mekanis dan tetap berdasarkan hukum-hukum tertentu. Hanya sesuatu yang dapat diulang berkali-kali, kapanpun, dan oleh siapapun tetap memiliki hasil yang sama. Selanjutnya yaitu penelitian terapan. Dari keempat pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian terapan adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi penelitian evaluasi. Di sini kami mengambil dari 4 pendapat ahli. Yang pertama dari Bord dan Gall, yang kedua dari Danim, ketiga Sukmadinata, dan keempat yaitu dari Macmillan dan Scamber. Di sini dapat kita simpulkan bahwa penelitian evaluasi merupakan suatu prosedur ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk mengukur hasil program atau proyek atau efektivitas suatu program sesuai dengan tujuan yang direncanakan atau tidak, dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengkaji pelaksanaan program yang dilakukan secara objektif. Kemudian merumuskan dan menentukan kebijakan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan
nilai-nilai positif dan keuntungan dari suatu program. Menurut Sukma Dinata 2009, tujuan dari penelitian evaluatif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membantu perencanaan pelaksanaan program. Yang kedua, membantu dalam menentukan keputusan penyempurnaan atau perubahan program. Yang ketiga, membantu dalam penentuan keputusan keberlanjutan atau penghentian program. Yang keempat, menemukan fakta-fakta dukungan atau penolakan terhadap program. Yang kelima, memberikan sumbangan dalam pemahaman proses psikologis, sosial, dan politik dalam pelaksanaan program serta faktor yang mempengaruhi. Dan terakhir yaitu menilai hubungan antar variabel melalui pengujian maupun melalui analisis. Jadi tujuan utama dari penelitian evaluatif adalah sebagai penyedia informasi berkaitan dengan program-program pendidikan yang telah dilaksanakan. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian pengembangan. Di sini kami juga mengambil dari 4 pendapat ahli. Yang pertama yaitu Sugiono 2010, Sari 2015, Mulia Tiningsih 2011, dan juga Anik 2014. Yang dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengertian penelitian, pengembangan, atau research and development didefinisikan sebagai jenis penelitian yang memfokuskan diri pada tujuan pengembangan, memperluas, dan menggali lebih jauh atas sebuah teori dalam disiplin ilmu tertentu. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sherin. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu definisi penelitian tindakan kelas. Ada 4 pengertian dari para ahli, yaitu yang pertama Musli 2012, dan yang kedua Akib 2011, dan yang ketiga Thaharudin 2019, dan Mulyaningsih 2011. Jadi dapat disimpulkan penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang bersifat relektif yang berkonteks pada kondisi, keadaan, dan situasi yang ada dalam kelas, yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, guna meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan di dalam kelas. Selanjutnya, karakteristik penelitian tindakan kelas menurut Rifai 2016. Itu ada 6 karakteristik, yaitu yang pertama inquiry reflektif, yaitu penelitian tindakan kelas berangkat dari permasalahan pembelajaran real yang sehari-hari dihadapi oleh guru dan siswa. Yang kedua, kolaboratif, upaya perbaikan proses dan hasil pembelajaran tidak dapat dilakukan sendiri oleh peneliti di luar kelas, tapi ia harus berkolaborasi dengan siswa. Yang ketiga, reflektif, itu penelitian tindakan kelas lebih menekankan pada proses refleksi terhadap proses dan hasil penelitian. Yang keempat, penelitian bersifat konseptual. Konseptual yang terdapat pada penelitian tindakan kelas disebabkan perencanaan dan pelaksanaan dilakukan dalam ruang kelas atau di luar kelas. Yang kelima, penelitian tindakan kelas yang bersifat lokal. Dalam pelaksanaan penelitian untuk mencari solusi praktis dalam mengatasi permasalahan yang bersifat lokal. Yang keenam, penelitian tindakan kelas terdiri dari siklus-siklus. Siklus dalam penelitian tindakan kelas meliputi perencanaan, planning, tindakan, dan refleksi. Selanjutnya, terdapat 4 model penelitian tindakan kelas menurut Mulia Tiningsih 2011. Yaitu yang pertama model Kurt-Lewin, yaitu menjadi acuan pokok atau dasar dari adanya berbagai model penelitian tindakan yang lain, khususnya PTK. Yang kedua, model real. Model PTK ini membagi proses penelitian tindakan menjadi beberapa tahap, yaitu studi dan perencanaan, pengambilan tindakan, pengumpulan dan analisis kejadian, refleksi. Untuk mengatasi masalah diperlukan studi dan perencanaan. Dan yang ketiga, model Kemis dan Hagar. Model ini sering diacu oleh para peneliti serta kegiatan tindakan dan observasi digabung dalam satu waktu. Hasil observasi direfleksi untuk menentukan kegiatan berikutnya. Dan yang terakhir yaitu model DDAR atau Diagnosis, Design, Action, and Observation. Dalam penelitian ini, hal yang pertama dilakukan bukan diagnosis masalah. Sebelum tindakan diagnosis, penelitian diagnosis masalah ditulis dalam latar belakang masalah. Sekian materi dari kelompok 6. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, sekian materi dari kelompok 6. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.